Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami murid SMK 7 Jakarta dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Febrian dari kelas 11 TKJ 2. Dan saya Firman Difridan Imtiaz dari kelas 11 TKJ 2. Pada video kami akan memberikan langkah-langkah konfigurasi membuat hotspot pada router mikrotik serta mengatur user dan limit bandwidth. Sebelum masuk ke konfigurasi, kami akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dasar dari konfigurasi. Pada mikrotik terdapat beberapa interface, yaitu Ether dan wireless. Pada interface ini bisa digunakan sebagai sumber internet. Pada praktik kali ini, kami akan mempraktikkan interface WLAN agar terhubung dengan sumber internet dari HP secara wireless. Kemudian, kami akan menjelaskan beberapa tingkatan user pada mikrotik. Ini berguna untuk memberikan batasan pada user. Contohnya, seperti junior IT, hanya diberikan hak akses read yang hanya dapat mengakses tetapi tidak bisa mengubah konfigurasi. Pada mikrotik, tingkatan user terbagi menjadi 3, yaitu ada full, write, dan read. Full, hak akses yang memungkinkan mengakses semua fitur mikrotik, tidak hanya read dan write, tetapi juga dapat mengubah user baru. Profil ini merupakan hak akses tertinggi yang digunakan oleh administrator. Lalu yang kedua ada write, yaitu hak akses yang diizinkan untuk melakukan perubahan konfigurasi, tetapi tidak diizinkan untuk membuat user dan merubah polisi pada mikrotik. Yang ketiga ada hak akses read, yaitu merupakan hak akses yang hanya bisa melihat atau monitoring saja dan tidak bisa melakukan modifikasi pada mikrotik. Limit bandwidth mikrotik adalah fitur yang digunakan untuk membatasi kecepatan transfer data pada jaringan mikrotik. Hal ini digunakan untuk mencegah kemacetan jaringan, memprioritaskan lalu lintas, mengatur penggunaan bandwidth secara adil, mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Sebelum masuk langkah-langkahnya, ini adalah topologi yang akan kami gunakan pada konfigurasi kami. Bahan-bahannya laptop, mikrotik, kabel UTP, dan internet. Langkah pertama, sambungkan semua perangkat sesuai dengan topologi yang kalian gunakan. Lalu masuk ke aplikasi Winbox. Klik MAC address pada tampilan Winbox, lalu klik connect. Tampilan Winbox akan seperti ini. Setelah itu, kita akan mengubah identitas pada mikrotik dengan cara klik sistem lalu identity. Ubah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Lalu apply OK. Lalu kita akan mengatur IP untuk mikrotik dengan cara klik IP lalu address. Klik tanda tambah. Setelah itu, pilih interface yang sedang aktif, masukkan IP address beserta prefix yang digunakan. Lalu klik apply lalu OK. Setelah itu, atur IP pada laptop dengan cara ketik control panel, klik network and internet, lalu network and sharing center, change adapter setting, enable semua koneksi yang ada kecuali Ethernet. Klik 2 kali pada Ethernet yang aktif, lalu properties, pilih internet protocol version 4. Setelah itu ubah menjadi statis, masukkan IP untuk laptop, lalu subnet masknya. Setelah itu default gateway memakai IP dari mikrotik. Pada PC memakai 1.2 karena 1.1 sudah dipakai oleh mikrotik dan S8.8 sudah default dari sananya. Lalu klik OK. Kita akan mengaktifkan WLAN 1 sebagai sumber internet.
klik wireless, aktifkan WLAN 1 dengan cara klik WLAN 1, pilih tanda centang. Nah, setelah itu pergi ke security profile untuk membuat profile. Nah, dengan cara klik tanda plus, untuk namanya di sini bebas, ubah mode menjadi dynamic case, authentication types-nya kita checklist keempatnya. Setelah itu isikan password. Nah, untuk passwordnya sesuaikan dengan hotspot atau wifi yang akan dihubungkan nanti. Kalau sudah, klik apply dan OK. Lalu pergi lagi ke WLAN 1. Nah, di sini kita memakai mode station. Kalau belum mode station, ubah dulu menjadi mode station. Setelah itu masukkan profile yang tadi sudah kita buat. Setelah itu klik scan, lalu klik start. Nah, fungsinya ini untuk menghubungkan hotspot dengan WLAN 1 atau WiFi. Kita akan cari di sini. Kalau sudah ketemu, klik yang ingin dihubungkan lalu connect. Setelah itu klik apply dan tunggu beberapa saat, dan setelah itu tampilannya akan seperti di video. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Lalu tambahkan WLAN 2 dengan cara klik plus pada tab WiFi wireless, pilih virtual, lalu ubah mode menjadi mode AP bridge sebagai access point atau pemancar yang bisa melayani banyak klien. Ubah SSID sesuai keinginan, klik apply, dan selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita ke menu DHCP klien untuk WLAN 1 agar mendapatkan IP DHCP dengan cara klik plus, pilih interface yang di sini kita menggunakan WLAN 1, lalu klik apply dan klik OK. Hasil harus bound ya, karena kalau bukan bound atau stop itu tandanya belum berhasil, dan secara otomatis WLAN 1 akan mendapat IP. Selanjutnya kita akan mengaktifkan firewall NAT. Nah, firewall NAT ini berfungsi untuk mengubah alamat IP pengirim dan penerima data. Dengan begitu, perangkat pada jaringan private atau LAN dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Selanjutnya, klik IP, lalu klik firewall, pilih tab NAT, lalu klik plus pada general. Ubah chain menjadi SCRNAT. Nah, protokol SCRNAT ini berfungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data menjadi IP publik agar bisa diterima oleh komputer tujuan. Selanjutnya, pilih out interface WLAN 1 pada tab action, ubah menjadi masquerade. Di dalam artiannya, masquerade artinya menyamarkan. Setelah membuat NAT, kita akan membuat hotspot. Caranya, klik IP, lalu hotspot. Lalu ke menu hotspot setup, tampilan akan seperti ini. Ubah menjadi WLAN 2, hotspot interface. Lalu next sampai bertemu menu select certificate, pilih none. Klik next sampai bertemu dengan menu DNS name. Isi dengan format nama.id. Setelah itu next, isi password bebas, lalu next, lalu OK. Selanjutnya kita akan membuat user pada menu hotspot dengan cara klik IP lalu hotspot, lalu pada menu tab user klik plus, lalu isikan nama dan password sesuai keinginan. Itu kita akan mengatur bandwidth pada user hotspot dengan cara klik user profile, klik plus, lalu isi nama, pada rate limit isi sesuai dengan yang akan dibatasi nanti. Di sini kami membatasi user hotspot yang sudah dibuat dengan batas bandwidth 10 Mbps. Klik apply lalu OK. Setelah itu kembali lagi ke user, masuk pada user yang sudah dibuat tadi, klik 2 kali, lalu pada profile
Masukkan yang sudah dibuat pada user profile tadi, lalu apply OK. Masukkan user login dan password yang sudah dibuat sebelumnya, lalu OK. Itu kita akan mengeceknya dengan cara ketik speed test pada Google Chrome atau Google. Lalu jalankan uji kecepatan. Tunggu sampai selesai. Inilah hasil bandwidth yang sudah dibuat tadi. Lalu kita akan membuat user login. Caranya ke sistem, lalu ke users, klik tanda plus, isi nama untuk login nanti. Nah, di bagian grup itu ada hak akses full, write, dan read. Kalian bebas mau pilih yang mana. Isi password sesuai keinginan. Kalau sudah, klik apply dan klik OK. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan menguji coba. Caranya, klik exit pada login. Isi password dengan yang sudah dibuat. Pertama, kita akan mencoba hak akses yang full dulu. Dan di hak akses full ini kita masih bisa mengakses semua fitur Mikrotik. Selanjutnya, kita akan uji coba hak akses read. Pada hak akses read ini, kita hanya bisa monitoring saja, sedangkan untuk melakukan konfigurasi dan modifikasi itu tidak bisa. Lalu selanjutnya ada hak akses write. Di hak akses write ini kita hanya tidak diperbolehkan untuk mengubah user login dan policy. Untuk mereset atau mengembalikan Mikrotik ke tampilan semula, yaitu dengan cara klik sistem, lalu klik reset configuration,
Centang no default configuration dan do not backup. Lalu klik reset configuration. Tunggu beberapa saat hingga MikroTik reset. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat. Maaf tidak terdapat penjelasan kami yang salah atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.